Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dini Herdiana Kusuma, saya dari kelas 12 IPS 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint saya mengenai materi penyakit menular seksual, salah satunya ialah Human Papilloma Virus. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan mengenai pengertian HPV, gejala-gejala HPV, penyebab dan faktor resiko HPV, diagnosis HPV, pengobatan infeksi HPV, dan juga kiat-kiat nasihat agar terhindar dari HPV. Nah, yang pertama yaitu pengertian HPV. Apa itu HPV? HPV merupakan singkatan dari Human Papilloma Virus. Human Papilloma Virus atau HPV ini adalah virus yang dapat menyebabkan infeksi di permukaan kulit, serta berpotensi menyebabkan kanker serviks. Infeksi virus ini ditandai dengan tumbuhnya kutil pada kulit di berbagai area tubuh seperti lengan, tungkai, mulut, serta area kelamin. Nah, selanjutnya, penyebab dan faktor resiko HPV ini apa aja sih? Yang pertama, menderita penyakit menular seksual seperti gonore atau chlamydia. Yang kedua, memiliki sistem kekebalan tubuh yang lemah. Yang ketiga, melakukan hubungan seksual melalui anal. Yang keempat, memiliki luka terbuka pada kulit. Dan yang kelima, sering berganti pasangan seksual. Juga, virus HPV ini hidup dalam sel permukaan kulit yang masuk melalui luka di kulit. Penyebaran infeksi HPV dapat terjadi melalui kontak langsung dengan kulit penderita. Ini adalah diagnosis HPV. Diagnosis infeksi HPV dapat dilihat melalui munculnya kutil pada kulit. Namun, seperti telah dikatakan, kutil bisa saja tidak tumbuh. Dan celakanya, infeksi HPV pada kelamin wanita beresiko menimbulkan kanker serviks. Yang pertama itu ada tes IVA. Prosedur ini dilakukan dengan meneteskan cairan khusus asam asetat pada area kelamin atau genital. Jika mengalami infeksi HPV, warna kulit akan berubah menjadi putih. Yang kedua, tes HPV DNA. Tes HPV DNA dilakukan untuk mendekati adanya unsur genetik DNA dari virus HPV yang beresiko tinggi menimbulkan kanker serviks. Yang ketiga yaitu pap smear, yang bertujuan untuk mengetahui perubahan kondisi serviks yang mengarah pada kanker akibat infeksi HPV. Pap smear dilakukan dengan mengambil sampel sel serviks untuk selanjutnya diperiksa di laboratorium. Yang selanjutnya ialah pengobatan infeksi HPV. Sebagian besar kasus HPV dapat hilang dengan sendirinya tanpa diobati. Namun, bagi yang telah terdiagnosis mengalami infeksi HPV, terutama wanita yang mengalami kutil kelamin, dokter kandungan akan menganjurkan penderita untuk melakukan tes kembali dalam waktu 1 tahun. Kunjungan ulang ke dokter ini bertujuan untuk mengetahui apakah penderita masih terinfeksi HPV dan adakah perubahan sel pada serviks atau leher rahim yang beresiko menimbulkan kanker serviks. Nah, pengobatannya itu yang pertama seperti pemberian obat oles itu biasanya dilakukan dan atas anjuran dokter ya tentunya. Yang kedua, pengangkatan kutil itu juga harus berkoordinasi juga bersama dokternya. Yang ketiga, komplikasi HPV seperti luka pada mulut dan saluran pernapasan atas. Yang kedua, kanker. Dan yang ketiga, gangguan kehamilan dan persalinan. Yang selanjutnya ini, ada nih kiat-kiat agar kita terhindar dari HPV. Yang pertama, melakukan vaksinasi HPV. Vaksinasi HPV dilakukan untuk mencegah infeksi HPV yang dapat menyebabkan penyakit kutil, kelamin, hingga kanker. Vaksin ini bisa diberikan untuk lelaki dan perempuan, dan biasanya vaksin ini untuk remaja yang berumur 9-15 tahun. Yang kedua, melakukan screening secara teratur. Melakukan tes pap smear bagi perempuan setahun sekali akan membantu Anda mendeteksi kemungkinan adanya lesi kanker yang bisa menyebabkan kanker tertentu. Ini merupakan langkah pencegahan ya tentunya. Yang ketiga, setiap pada satu pasangan. Nah, infeksi yang ditimbulkan virus HPV diketahui terjadi melalui hubungan seksual. Resiko ini semakin tinggi ketika seseorang sering berganti-ganti pasangan. Tentunya ini dilakukan pada saat kita sudah menikah ya.
Yang selanjutnya yaitu tidak berhubungan seksual pada usia dini. Perempuan yang berhubungan seksual di usia yang terlalu muda lebih rentan terkena kanker serviks dibandingkan perempuan yang melakukan di usia dewasa, yakni di atas usia 21 tahun. Tentunya menikah itu harus di umur yang sudah matang. Sehingga bagi kita yang seorang remaja yang masih umur 18 atau 19 tahun itu, tentunya kita tidak boleh untuk melakukan hubungan seksual, apalagi kita belum menikah. Yang kelima, yaitu menjaga kebersihan dan melakukan pola hidup sehat. Selalu mencuci tangan dengan air bersih setelah melakukan aktivitas dapat membantu membersihkan kuman-kuman yang menempel di lengan. Dan yang terakhir, yang terpenting adalah selalu menjaga kebersihan, juga berolahraga dan memakan makanan yang bergizi. Nah, saya ada pesan nih untuk teman-teman semuanya. Jadi, sangat jelas kan kiat-kiat agar kita terhindar dari virus HPV. Ternyata banyak sekali begitu gejala yang ditimbulkan karena HPV, dan juga banyak sekali kan kiat-kiat yang dapat kita lakukan. Dan yang terakhir ada pesan nih untuk teman-teman semuanya. Jadi sudah jelas ya, kiat-kiat agar kita terhindar dari virus HPV itu apa saja? Mari kita lakukan dari sekarang ya, karena pepatah yang mengatakan mencegah lebih baik daripada mengobati itu benar adanya loh. Nah, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.